Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mulai praktikum penetasan telur ayam. Ya, jadi pada praktikum kali ini dan mungkin juga nanti praktikum-praktikum berikutnya, saya akan banyak mengambil video-video dari YouTube. Kemudian dari video-video itu kita atau saya komentari. Nanti silahkan dipelajari. Saya ingatkan di sini saya tidak berpromosi dari suatu link YouTube tertentu. Namun demikian saya juga mohon izin kepada si pemilik link YouTube yang mungkin saya unduh YouTube-nya. Saya mohon izin untuk saya ambil, kemudian saya komentari karena ini untuk pembelajaran anak-anak kami mahasiswa praktikum. Jadi mohon tidak dianggap sebagai duplikasi. Ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila ini dianggap sebagai suatu duplikasi. Ya, tapi pada intinya adalah saya ingin memberi pembelajaran supaya pengetahuan, wawasan, dan juga pengertian anak-anak kami terhadap penetasan telur ayam bisa memahami sebagai pengganti dari offline. Baik, kita mulai anak-anakku. Ya, nanti akan kita lihat sebelumnya lihat video kita atau saya akan presentasikan dulu PPT tentang pengenalan mesin tetas. Dalam hal ini yang saya sampaikan adalah mesin tetas yang skala home industri, khususnya lagi adalah yang semi otomatis, ya, semi otomatis. Sedangkan nanti yang kita lihat adalah pertama bagaimana operasional dari mesin tetas skala industri dengan semi otomatis tadi. Kemudian yang kedua juga akan kita lihat tentang bagaimana penetasan telur ayam di perusahaan dalam skala besar, dalam hal ini adalah hatchery, perusahaan penetasan. Kemudian juga nanti akan kita lihat adalah bagaimana penetasan itu secara alami. Perlu diketahui bahwasannya seperti nanti di kuliah minggu depan tentang penetasan telur ayam. Jadi penetasan telur ayam itu dilakukan secara alami dan juga buatan. Ya. Secara alami tentunya penetasan yang dilakukan oleh induk ayam itu sendiri, dan penetasan secara buatan tentunya nanti yang dilakukan dengan bantuan inkubator atau mesin tetas ataupun mungkin di perusahaan-perusahaan hatchery itu tentang setter dan hatcher, ya. Baik, kita mulai dari PPT dulu, yaitu pengenalan tentang mesin tetas, ya. Jadi ini adalah contoh gambaran nanti yang kalau saudara mungkin bisa cari di YouTube ataupun di gambar. Ini adalah gambaran dalam dari sebuah mesin tetas atau inkubator, ya, yang skala kecil dalam hal ini industri. Saya jelaskan dulu. Ini adalah raknya, tempatnya telur, ya. Kemudian yang hitam ini, piringan ini adalah regulator atau termoregulator. Inilah yang disebut dengan jantungnya dari mesin tetas karena dia yang mengatur operasional dari ini. Artinya dengan panas sumber dari listrik lampu ini, kemudian mekanisme kerja dari regulator atau termoregulator ini adalah mengembang. Dengan panas adalah mengembang, memuai ke atas ke bawah. Dan di bawahnya ini adalah ada suatu saklar kecil yang dengan sendirinya kalau suhu panas di dalam mesin tetas, kemudian regulator atau termoregulator ini mengembang dengan sendirinya. Pada suhu tertentu dia terus-menerus mengembang, akhirnya menekan saklar di bawahnya sehingga aliran listrik terputus. Dengan demikian panas yang berlanjut akan berhenti. Ya, itu adalah mekanisme simpel kerjanya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah perhatikan, penempatan telur nanti adalah yang betul agak miring, ya, sekitar 40 derajat. Ya. Kemudian diingat adalah bagian lancip di bawah tumpul di atas. Ya. Kemudian di bawahnya ini adalah nampan atau bagi, tempat untuk keberadaan air. Jadi air nanti untuk mengontrol, menjaga kelembapan
dari mesin tetas, ya. Jangan sampai kering, ya, jangan sampai kehabisan airnya, ya, supaya nanti tidak mengganggu dari perkembangan embrio, karena nanti akan dehidrasi, kan, ya. Kemudian ada termometer. Termometer itu untuk mengontrol di dalam mesin tetas tadi suhunya sudah seberapa, ya, tinggi rendahnya seberapa. Harapannya adalah tentunya sebelum ada telur harus disetting dulu, paling tidak 24 jam, syukur, ya, itu sudah disetting suhunya itu sesuai dengan yang diharapkan, ya, seperti itu, suhunya harus sesuai yang diharapkan. Baik, kita lanjut. Langkah-langkah persiapan dalam menggunakan mesin tetas, ya. Sebelum mengoperasikan atau menggunakan mesin tetas atau inkubator, ya, pastikan mesin dalam keadaan steril, ya, ya. Jadi bagaimana untuk membuat steril mesin tetas? Ya, bisa saudara lakukan penyemprotan desinfektan, ya, ataupun mungkin yang paling bagus bisa dilakukan fumigasi, ya. Apa itu fumigasi? Saudara akan dapatkan fumigasi teorinya, nanti saudara akan dapat dijelaskan di pemeliharaan broiler atau ayam daging, dan juga nanti di praktikum pun, nanti juga di akhir-akhir setelah UTS, ya, nanti ada video tentang fumigasi, bagaimana teknik fumigasi yang benar, jangan sampai fatal kebalik, itu nanti saudara akan dapatkan. Ya, itu hasilnya adalah lebih bagus karena menghasilkan gas. Kalau gas kan otomatis lebih merata terhadap ruangan di mana yang dilakukan fumigasi daripada semprot. Kalau semprot mungkin ada yang kelewatan. Ya. Itu jadi disterilkan dulu supaya mikroorganisme atau bakteri, virus dan sebagainya, jamur dan sebagainya mati. Ya. Kemudian perlu diingat adalah isi bak air dengan air, ya, jadi nampan atau bagi tadi di bawahnya. Kemudian diberi air, dan kalau mungkin ada bagus ada apa itu kain, ya, supaya memudahkan mengontrol dari luar. Jadi kalau pintunya mesin tetas ditutup itu dilihat dari luar. Kalau kainnya itu masih kelihatan basah berarti airnya masih ada. Kalau kering berarti kekurangan air. Jadi sebaiknya jangan sampai kehabisan. Jadi mau habis itu segera ditambah air, ya, karena untuk menjaga kelembapan tadi. Kemudian untuk mendapatkan suhu yang stabil sebaiknya dilakukan tadi seperti saya bilang, disetting dulu, syukur 24 jam sebelumnya sudah disetting, ditera, ya, suhunya harus sesuai dengan yang diharapkan, ya. Kemudian cara menetaskan telur dengan mesin tetas ini, semi manual atau semi otomatis ini, ya. Hari pertama masukkan telur dengan posisi ujung telur lancip di bawah dan tumpul tentunya di atas. Kenapa? Karena ujung tumpul itu adalah normalnya atau umumnya adalah tempat beradanya kantong udara. Ya. Kantong udara itu normal idealnya lebih banyak di daerah tumpul. Ya. Jadi dengan sudut kemiringan 40 derajat. Ya. Kemudian tutup lubang ventilasi udara. Jadi di mesin tetas yang tadi, ya, home industry, ya, dan nanti di video juga kita lihat itu adalah lubang ventilasi, ya, ditutup dulu, ya. Kemudian hari kedua pintu penetas harus ditutup, ya, harus tetap ditutup. Kemudian hari ketiga ini mulai dilakukan pemutaran atau turning atau pembalikan telur, ya. Jadi yang bagus, ya, itu idealnya kalau di mesin tetas yang sekarang hatchery, perusahaan besar itu penetasan itu dia melakukannya setiap jam. Saudara bisa juga melakukan setiap jam kalau tentunya punya mesinnya yang sudah full otomatis. Memang walaupun skala home industry seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semi manual atau semi otomatis itu karena untuk pemutarnya atau turningnya itu masih manual. Ya, walaupun sudah dibantu dari samping, dari luar tidak megang telurnya, tapi masih manual. Sebenarnya kalau yang sudah otomatis tinggal ditera, diatur setiap jam membalik telur atau turning telur sendiri. Itu sama dengan di perusahaan hatchery. Udah ada di lapangan, udah banyak dijual. Jadi saudara kalau nanti ingin berkecimpung atau main bisnis usaha penetasan telur, ya, itu bisa memberi yang sudah full otomatis, nggak ribet, ya, seperti itu. Banyak sudah dijual. Jadi kalau saudara nantinya ada yang berjiwa entrepreneur, menjadi seorang pengusaha dalam penetasan skala kecil, dimulai dari kecil lah, bisnis dimulai dari kecil dulu. Dari latihan penetasan telur dijual, ya, mungkin ayam kampung itu kalau penetasan telurnya masih kekurangan sampai sekarang untuk diusinya, ya, anak ayamnya.
Demikian juga saudara kalau mungkin di perumahan mungkin mau penetasan di hewan-hewan atau unggas-unggas eksotis ya, ataupun burung-burung yang nilai jualnya tinggi, saudara mungkin bisa manfaatkan itu. Ya. Kemudian hari ketiga tadi diputar itu kalau mungkin semi otomatis atau semi manual tadi, saudara bisa lakukan 3 kali ya, 3 kali pagi, siang, sore, ya, ataupun mungkin pagi, agak sore, malam, mungkin seperti itu. Tapi kalau saudara mungkin terasa sibuk ya, mungkin paling tidak 2 kali lah, paling jelek ya. Saya bilang paling jelek, jangan cuma sekali atau bahkan tidak sekali diputar. Wah itu tidak disarankan. Ya. Jadi paling tidak 2 kali. Biasanya kakak kelas saudara yang biasanya dulu praktikum offline, ya karena saudara adalah online yang pertama praktikum penetasan, itu paling tidak mahasiswa itu melakukan 2 kali, pagi ya menjelang kuliah dan sore pulang kuliah, ya seperti itu. Kemudian hari keempat balik telur atau putar telur, ya atau turning tadi, dan dinginkan telur dengan cara membuka setengah dari bagian lubang ventilasi selama cukup 15 menit. Ya. Jadi dibuka separuh atau setengah ya, dari lubang ventilasi tadi dan selama 15 menit pada hari keempat. Kemudian pada hari kelima dilakukan mutar telur atau balik tadi ya, dan dinginkan dengan cara membuka setengah bagian ventilasi tadi. Ya. Itu dibuka terus ya. Kemudian hari ke-6 telur didinginkan dan dibalik dengan membuka 3/4. Ya, 3/4 berarti hampir 100%, 75% berarti 3/4 ya dibuka ventilasinya. Kemudian hari ke-7 dilakukan muter tadi ya, telur dan didinginkan ya dengan membuka ventilasi full, jadi seluruhnya dibuka, tutup ventilasinya tadi 100%. Kemudian pada saat ini karena ini penetasan skala kecil bisa dilakukan candling. Candling itu adalah meneropong atau mengintip ya orang Jawa bilang ngincang ya untuk melihat perkembangan embrio, apakah terjadi perkembangan embrio atau tidak. Ya. Jadi kalau gampangannya saudara lihat kalau ada suatu bentukan kayak suatu apa itu kecambah ya kayak jaring laba-laba ya warnanya merah ya saudara candling teropong entah itu pakai lampu ataupun mungkin sinar handphone ya biar yang baru bisa gambaran seperti itu berarti adalah ada perkembangan embrio. Tetapi kalau tetap warnanya jernih ya berarti zong artinya telur yang infertil, telur yang tidak dibuai. Ya kalau seperti itu ya sebaiknya dikeluarkan, tidak diteruskan untuk ditetaskan. Saudara bisa untuk dikonsumsi ataupun kalau jumlah banyak bisa dijual ya seperti itu. Kemudian pada hari ke-8 sampai 17 ya tadi sama, jadi membalik atau mutar telur dan didinginkan ya tadi ventilasi tadi ya. Kemudian itu, jadi saya ingatkan sekali lagi, jadi saudara mulai hari ketiga sampai ke-17, saya ulangi lagi, hari ketiga sampai ke-17 paling tidak saudara harus melakukan mutar telur atau turning atau membalik telur tadi. Ya, setiap hari. Setiap hari. Paling jelek kalau manual ya 2 kali, paling jelek. Kalau yang bagus idealnya adalah setiap jam. Tapi kalau manual nggak mungkin saudara berarti tidak tidur harus setiap jam. Ya. Kemudian hari ke-18 posisi rak telur atau tempat telur yang di dalamnya tempat untuk telur tadi sebaiknya dalam posisi datar. Ya. Kenapa? Karena waktu di turning atau muter tadi biasanya rak telur itu dalam posisi miring, miring ke depan dan miring ke belakang. Ya. Itu muter telurnya posisinya seperti itu. Jadi kalau nanti hari ke-18 sampai menetas itu tetap posisinya miring, resikonya adalah DOC atau anak ayam yang baru netas bisa jatuh dan tersebur di nampan atau bagi yang ada airnya. Resikonya apa? Ya resikonya kematian. Ini pengalaman kakak kelas saudara ya waktu praktikum banyak yang mati karena kecebur, ya kecebur di nampan atau bagi yang ada airnya tadi. Ya. Kemudian biasanya pada hari 19 biasanya ada yang sudah mulai retak telurnya. Kemudian pada hari 20 telur mulai menetas ya, jadi anak ayam sudah mulai membuka-buka telurnya dan hari ke-21 biasanya sudah mulai banyak yang menetas
ya. Sehingga pada saat ini ya sebaiknya setelah netas tentunya anak ayam harus dikeluarkan dan ditempatkan pada kandang indukan atau brooding, kandang pemanas ya, katakanlah seperti itu. Ya, seperti itu pengenalan untuk mesin tas ya. Baik, kita akan ke video ya. Kita akan lihat video ya. Baik ya. Ini kebetulan video yang pertama ini ya. Selamat pagi. Ini adalah mesin tetas untuk semi otomatis ya. Jadi sangat sederhana. Ini ya mesinnya seperti ini ya. Jadi ini adalah pertama, di atasnya lubang ventilasinya juga. Ya, ini saya bilang tadi, ini lubang ventilasi ya. Ini tutupnya ya, jadi tinggal narik seperti itu. Nah, ini adalah tanda ini biasanya untuk nyeting muter skrupnya, untuk ngatur suhunya naikkan atau menurunkan ya, di sini ya, di lubang ya, diputar. Ini adalah melalui lubang ventilasi. Oke, kita lanjut. Untuk ngatur suhu nanti muter-muter. Kemudian nanti samping itu alat untuk muter telurnya, jadi tidak usah membuka. Ya, ini untuk muter telur ya. Jadi ini untuk jadi kalau mau diputar ini digendori ke kiri dulu, kemudian digeser ke kiri. Kalau ingin hadap ke depan telurnya ya, diputar ke depan. Kemudian nanti kalau ini misalnya kalau 2 kali pagi seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai di sini digendor lagi, diputar lagi ke sana, digeser lagi ke sana, dikencangin coba nggak balik ya, seperti itu. Itu adalah muter telur. Nah, makanya disebut semi otomatis karena pakai manual juga, untuk muternya belum secara otomatis tapi suhunya sudah di otomatis ya. Jadi di dalam ini ya, yang warna hitam di atas itu ya, itu adalah termoregulator atau regulator ini ya. Ini adalah yang nanti mengatur suhu. Jadi artinya sumber panas dari lampu ini dengan memuai panas, dia akhirnya memuai, regulator ini akan memuai mengembang ke atas dan ke bawah. Karena di bawah ini ada saklar kecil ya, sehingga kalau pas mengembang ke bawah menutup aliran listrik sehingga berhenti kalau dengan panas tertentu. Di belakang adalah termometer. Kemudian ini adalah rak penampungan atau tempatnya telur ya. Jadi nanti menaruh telur adalah dengan posisi seperti ini ya. Ini yang lancip di bawah, kemudian yang tumpul di atas. Jadi dengan posisi agak miring sekitar 40 derajat gitu, dengan sekali lagi yang lancip di bawah, tumpul di atas. Dimulai dari samping supaya tidak terguling. Kalau di tengah kan terguling, jadi dari samping, mungkin dari belakang sendiri ya, belakang sendiri sana naruh ya, seperti itu dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi seperti ini naruhnya telurnya. Nah, ini untuk posisi di awal 1 sampai 2 hari misalnya seperti ini. Nanti hari ketiga itu nanti akan diputer ya, akan diputer atau turning atau dibalik ya. Ini dengan mengalat tuas dari samping ini kita kendori seperti ini ya, kita kendori, kemudian nanti akan miring gitu ya, miring posisinya di start katakanlah pagi seperti ini, miring ke depan ya. Nanti misalnya tergantung muternya berapa kali sehari. Kalau 2 kali ya pagi sama sore, kalau 3 kali pagi ya agak sore sama malam, lebih bagus seperti itu. Padahal teknisnya yang bagus adalah setiap jam sebetulnya, tapi kan nggak mungkin kita muter manual seperti ini. Jadi seperti ini kita geser sana, nanti kan goyang dia loh seperti itu ya. Jadi miring sana, cuma jadi muternya seperti itu, simpel ya. Jadi anak-anakku biasanya kalau telurnya ini full, isinya full, berat kalau walaupun kalau mungkin tutupnya ditutup, muter pakai tangan yang di luar tadi, biasanya kalau berat ya, kalau telurnya penuh, saudara bisa buka sebentar aja, dibantu tangan satunya membantu ngangkat telur yang di dalam sehingga tidak begitu berat. Itu mungkin terpaksa seperti itu, tapi buka, tapi sebentar segera ditutup kembali. Ya, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ini ya, di bawahnya ada nampan babi. Ini adalah tempatnya air ya. Air ini adalah untuk menjaga kelembapan di dalam mesin tas ya. Jangan sampai airnya ini habis ya. Kalau habis nanti juga akan menimbulkan kekeringan di telurnya.
sehingga itu juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan embrio. Jadi simpel sekali, ini adalah alat mesin secara semi otomatis. Mengapa sama semi? Karena muternya masih manual pakai tangan seperti ini, tetapi pengaturan suhunya sudah ada otomatis pakai termoregulator atau termoregulator ya. Jadi kalau dia panasnya tercapai tertentu, dia akan menutup saklar sehingga otomatis aliran listrik akan berhenti. Dan nanti kalau sudah umur katakanlah 17-18, berarti ini posisi harus datar kembali seperti ini ya. Kenapa? Karena nanti kalau miring tetap seperti tadi waktu muter pertama tadi ya, nanti di usianya waktu netes akan jatuh, dan jatuhnya itu resikonya bawahnya kan ada air, mati. Jadi ada kasus biasanya mati cebur di tempat mesin tetas ya, karena itu posisi masih tetap miring. Jadi harus datar seperti ini. Ya, ini memang di mesin home industry seperti ini kan antara setter dan hatcher jadi satu. Beda dengan di perusahaan-perusahaan hatcher. Perusahaan-perusahaan hatcher itu antara setter dan hatcher dibedakan ya, dibedakan sehingga tidak terjadi seperti itu ya. Ini namanya skala kecil seperti itu. Jadi itulah simpelnya penggunaan mesin tetas secara manual ya. Jadi itu sampai ketemu untuk yang penetasan yang berikutnya. Terima kasih. Jadi itu nak ya, jadi penetasan semi otomatis seperti itu. Jadi saya ingatkan bahwasannya penggunaan mesin tetas itu yang biasanya home industry, penggunaan antara untuk ngerami atau setter dengan nanti yang untuk netaskan pada umur 18 sampai 21 kan netas, itu hatcher menetas itu tidak dibedakan. Jadi tempatnya sama di mesin tetas yang sama. Tapi kalau di perusahaan hatchery yang akan kita lihat nanti antara tempat 17 hari pertama katakanlah seperti itu sampai anggap aja 18 kan perpindahan. Itu adalah di mesin setter, mesin pengeraman. Kemudian di ke-18 juga itu dipindahkan ke mesin hatcher. Berbeda ya. Karena tempatnya nanti kan khusus untuk telur yang di awal itu kan ada logo-logonya. Kalau yang untuk hatcher kan datar dan penempatannya tidak miring ya, datar ya. Baik, kita akan lihat di perusahaan hatchery, perusahaan penetasan skala besar. Ini adalah holding room ya. Holding room itu telur-telur yang ini ditangani, artinya telur-telur ini yang dilakukan seleksi ya, dilakukan seleksi ya. Jadi telur-telur yang mungkin cacat, kemudian retak ya, itu disingkirkan ya. Itu saat di holding room sini ya. Jadi saat di holding room ini dilakukan seleksi terhadap telur ya, seperti itu. Jadi habis dari penampungan tadi ya, di tray-tray ini ya, di tray-tray atau tempatnya telur ini dilakukan seleksi, ditempatkan pada tempatnya khusus untuk nanti untuk penetasan ya, traynya untuk penetasan ya, seperti itu, yang nanti akan dimasukkan ke mesin setter, mesin untuk pengeraman. Jadi dimasukkan ke tray-tray, kemudian troli-troli ini khusus untuk ini ya, seperti ini ya. Ini kemudian di sini kan ditempatkan di cooling room ya. Jadi katakanlah sebagai ruang tunggu ya, ruang tunggu. Jadi ruang tunggu untuk kapan telur itu akan ditetaskan. Jadi menunggu settingnya, biasanya sekitar 2 atau 3 hari menunggu di situ untuk nanti ditempatkan. Tentunya namanya aja cooling room, berarti suhunya adalah tentunya cool, dingin ya, tidak seperti nanti yang sesungguhnya untuk penetasan ya, supaya tidak terjadi perkembangan embryo dulu ya, berjalan ya, seperti ini ya. Jadi suhunya sekitar 18 sampai 21 derajat ya, Celcius ya. Celcius ya. Kalau mungkin disimpan lebih lama, misalnya lebih lama lagi ya bisa di bawah 15 derajat Celcius ya. Di sini disimpan untuk menunggu jadwal untuk setting masuk mesin setter atau mesin pengeraman ya.
Ini ya, di ruang tunggu lah. Ini oke. Ini saya mohon maaf bagi yang punya video perusahaan ini, mohon maaf sebelumnya. Ini kemungkinan besar ini adalah lolos tidak tervideokan, ya kemungkinan ya dugaan saya. Ataupun mungkin dugaan saya terkecil adalah karena ada kekeliruan, ada kekurangan. Jadi sebetulnya dari cooling room tadi, ya sebelum masuk mesin setter, ya idealnya adalah harus ditempatkan dulu di tempat namanya untuk preheat, ya jadi ruangan preheat. Apa itu ruangan? Itu ruangan untuk adaptasi. Jadi nggak boleh tentunya dari suhu yang notabene dingin, yang anggap aja 18-21 derajat Celcius tadi, langsung tiba-tiba dimasukkan ke mesin setter yang notabene suhunya kalau dalam Celcius sekitar 38 koma sedikit ya, 2 atau 3 derajat Celcius, jadi 38 koma ya, ataupun mungkin dalam Fahrenheit sekitar 97, 98 sampai 100 derajat Fahrenheit. Nggak mungkin langsung spontanitas dipindah. Itu idealnya. Kenapa? Akan terjadinya shock dari dingin langsung spontan ke lebih panas yang tinggi, ekstrim katakanlah seperti itu perubahannya. Jadi apa preheat tadi? Preheat tadi sebetulnya adaptasi dari suhu yang dingin dibawa ke ruangan suhu kamar biasa, ya, kemudian baru dipindahkan ke mesin setter. Itu sebetulnya tidak lama, mungkin sekitar 6 jam lah, 6 jam. Mohon maaf sekali lagi yang punya video perusahaan ini mungkin kelewatan syutingnya ya. Sekali lagi ini mungkin kelewatan syutingnya sehingga kelewatan. Idealnya adalah seperti itu supaya tidak terjadi shock perubahan dari dingin ke panas yang mendadak ya. Itu. Ini pun koreksi dari video ini supaya anak-anakku juga paham kalau ini ada suatu kekeliruannya di sini. Ya. Ini dari cooling room ya, ini akan dimasukkan ke setter ya. Tapi sekali lagi melalui preheat dulu 6 jam untuk adaptasi supaya nggak terlalu drastis perubahan suhunya. Ya, ini dimasukkan ke tempat mesin setter. Ya. Jadi ini akan diinkubasi atau diramkan selama kurang lebih sekitar 18 hari. Ya. 18 hari. 18 hari ya, 17 akhir 18 itu kan sudah perpindahannya. Ya ini kemiringannya 45 derajat. Jadi muternya cuma seperti ini, goyangnya ya. Sudah kalau perhatikan, ini goyangnya itu seperti ini. Goyangnya turning atau muter atau balik telur itu seperti ini. Jadi nggak ekstrim langsung derajat itu enggak. Ya seperti ini, cuma goyang seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meratakan suhu di ini ya seperti yang disampaikan sini. Dan juga tentunya adalah untuk itu. Saya ingatkan di sini yang penting juga adanya menghindari gravitasi. Artinya gini, embrio itu kalau dibiarkan ya ada hukum gravitasi akan tertarik ke bawah. Jadi kalau dia itu ke bawah nempel, nggak diputar tadi ya. Kalau mungkin apalagi yang nggak diputar tadi saya bilang itu akan nempel ke bawah kena gaya gravitasi dan itu biasanya akan menimbulkan kematian pada embrio karena nempel. Yang benar adalah embrio itu sebetulnya mengambang di tengah ya supaya berkembang bagus seperti itu. Jadi tidak menempel dulu, menempel di pinggir. Ya, seperti itu biasanya akan menimbulkan kematian. Makanya dilakukan seperti ini selain untuk meratakan suhu. Jadi dilakukan apa itu turning tadi. Lah pada hari ini ke-18 sekaligus tadi perpindahan ya pada saat perpindahan ini dari setter ke hatcher, dari mesin setter ke hatcher, dilakukanlah candling. Jadi mungkin perbedaannya kalau di apa itu penetasan skala kecil atau home industry tadi biasanya kan itu kan di awal. Kalau ini biasanya pada saat pergantian. Jadi supaya tidak buka-buka mesin ya. Saudara kalau perhatikan ini ya. Ya. Ini kita putar lagi mungkin ya. Jadi yang warnanya jernih ya, warnanya jernih ya. Itu yang diambil. Jadi yang warnanya nanti jernih seperti ini ya. Sedangkan yang hitam seperti ini, hitam ini kan hitam. Yang hitam inilah yang nantinya dianggap adalah positif. Artinya embrionya berkembang. Sedangkan kalau yang jernih ya ataupun mungkin yang berupa garis saja itu adalah kematian kalau garis ya. Jadi kalau jernih berarti adalah telur infertil atau zong. Telur-telur seperti itu telur-telur yang masih bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dijual katakanlah seperti itu. Kalau yang betul-betul jernih kosong. Tapi kalau sudah berupa garis
atau titik, itu berarti kematian embrio sudah terjadi. Berarti kalau seperti itu biasanya telur kalau dikonsumsi nggak mungkin busuk karena baunya busuk. Ya, kalau seperti itu. Jadi kalau warnanya jernih masih mungkin layak. Ya. Jadi pada mesin hatchery, ya sorry, mesin apa itu perpindahan dari setter ke hatcher ini di perusahaan hatchery maksud saya, ini dilakukan candling atau teropong atau ngintip tadi telur melihat perkembangan embrio itu dilakukan pada saat perpindahan dari setter ke hatcher, ya, supaya waktu perpindahan sekaligus melihat itu, jadi candling sekaligus, tidak membuka-buka seperti 7 hari misalnya ataupun mungkin 5 hari misalnya di model penetasan skala home industry, ya, seperti itu. Jadi kalau saudara lihat ya seperti ini, jadi dipindah ke tempat tersendiri. Kalau tadi kan bentuknya kan ada lekuk-lekuknya kan untuk telur. Lah kalau ditempatkan di tempat apa itu hatcher, ya itu tempatnya datar, ya telurnya datar seperti ini ya, di tempat-tempat ini kotak-kotak ini ya, box-box ini box khusus untuk penetasan DOC, jadi untuk hatcher ya, tentunya sampai umur sekitar dari 18 hari sampai 21 hari atau sampai menetas, tapi rata-rata ya sekitar 21 hari ya. Seperti ini dimasukkan ya ke mesin hatcher ya. Kalau tadi dari mesin setter ya ke mesin hatcher. Ya, suhunya 96 sampai 99 derajat Fahrenheit ya. Seperti itu. Dengan kelembapan tadi sudah disebutkan ya sekitar 80-85 persen ya, humidity bukan humidity, tadi salah ketik ya mungkin, humidity kelembapan ya. Kelembapan seperti itu saudara lihat ya. Nah ini sudah mulai menetas ya, menetas. Kalau sudah menetas dikeluarkan dari mesin hatcher, dikeluarkan ke tempat khusus, tempat tersendiri untuk menseleksi ayam. Kalau tadi menyeleksi telur, sekarang menyeleksi anak ayam atau DOC. Ini namanya pull check ya. Mungkin kalau di sini dituliskan pull tarik ya, mungkin ya saya dikoreksi ya, ini mungkin salah ketik aja. Pullnya ini adalah kolam ya, pull POL ya, mungkin yang kelas internasional lebih paham. Pull check ya, bukan pull ditarik, cek seperti ini ya. Jadi pada saat ini seleksi. Jadi anak-anak ayam yang kondisinya misalnya cacat, paruhnya bengkok, kakinya bengkok, terjadi umpalitis atau radang pada tali pusar ya dan sebagainya, ataupun mungkin ada kelainan padanya adalah seperti itu. Itulah yang nanti diseleksi atau diupgrade yang tidak masuk grade untuk dijual yang bagus ya. Saya ingatkan seperti contoh di perusahaan ini perusahaan ini menggunakan box backgroundnya adalah merah yang intinya ya. Sedangkan kalau sudah perhatikan di belakang orang ini adalah box yang warnanya full rata coklat, tidak ada background coklatnya. Background merahnya. Kalau yang ini adalah untuk tempat penampungan DOC yang kualitas bagus ya, yang berbrand, bermerek dari perusahaan tersebut. Sedangkan kalau yang coklat seperti flu ini adalah tempat-tempat untuk anak ayam atau DOC chicken ya, yang kualitasnya adalah sebetulnya upgrade, artinya yang terseleksi jelek ya. Makanya saudara nanti nggak heran di lapangan nanti akan dijumpai box yang polos seperti ini. Inilah sebetulnya adalah grade kualitas jelek atau upgrade dari DOC yang sebetulnya harusnya dibuang ya, tapi ini diperjualbelikan dengan harga tentunya sangat murah sekali. Misalnya kalau DOC yang normal misalnya harganya 6.000 ya, mungkin ini dijual 2.500, 2.000, bahkan bisa di bawahnya. Ya, tergantung ya. Ya karena memang ini adalah sortiran, istilahnya adalah buangan sebetulnya ya. Jadi saudara harus paham kalau nanti tidak menjumpai box yang rata ya, warnanya coklat rata berarti adalah polos atau DOC yang upgrade yang nilai jualnya rendah, yang sebetulnya harusnya tidak layak untuk dipelihara ya. Dan saya ingatkan, satu box DOC isinya adalah 102 ya. 2 itu adalah sebagai bonus atau ekstra atau cadangan ya. Walaupun saudara nanti seperti saya bilang tadi harganya katakanlah 6.000, saudara nanti kalau satu box itu hanya adalah 100. Jadi saudara membayar 600.000. Kalau harganya adalah 6.000 karena satu box dihitung 100 walaupun sesungguhnya isinya adalah 102. Sekali lagi 2 adalah bonus atau ekstra dari per boxnya ya, jadi untuk cadangan ya. Itu.
Ya ini seleksi ya, grading ya. Jadi yang kualitasnya A atau kualitas super atau kualitas 1 tergantung pabriknya mengistilahkannya apa. Tapi biasanya adalah ada yang istilahkannya super, kualitas platinum, kualitas A, kualitas 1 lah itulah yang mungkin yang masuk di kotak-kotak yang ada warna ini brandnya merah, dan juga nanti brandnya yang warnanya biru ya. Kemudian kalau yang tidak ada warna merah ataupun birunya, jadi polos coklat itu yang nanti itu adalah kualitas jelek ya. Jadi kalau menurut standar SNI yang mungkin kelihatan tadi di sini ya, itu di Indonesia ya, standar nasional Indonesia saat ini ya, beratnya per DUC jatuhnya rata-rata ya kan ya dibagi itu 47 gram tadi ya. Tapi nggak mungkin ditimbang satu-satu karena penetasannya kan ribuan. Jadi diwakili dengan satu box berapa 102 nanti dibagi itu rata-ratanya adalah minimal memenuhi standar SNI. Kalau dari Malaysia mungkin ada standar dari Malaysia sendiri, standar nasional dari Malaysia. Jadi demikian ya, jadi untuk penetasan telur di perusahaan skala besar, penetasan telur yang disebut dengan perusahaan ya penetasan atau hatchery ya. Demikian ya saudara paham ya. Itu saudara, syukur saudara nanti ada kesempatan waktu liburan silakan saudara magang atau PKA di perusahaan hatchery ya, di perusahaan penetasan ya, bisa saudara manfaatkan. Berikutnya yang terakhir adalah kita lihat model penetasan alami. Jadi dengan namanya alami berarti memanfaatkan induk ayam. Jadi induk ayam yang menggunakan mesin sorry, saya nggak konsen karena ini sambil ini trouble di sini ya. Jadi menggunakan induk ayam. Jadi penetasan secara alami jadi menggunakan secara alami dari induknya. Saudara akan lihat, perhatikan ya. Ya jadi kalau saudara lihat ya, ini ya jadi secara insting induk ini secara insting ya, tidak diajari, dia dengan sendirinya akan membalik-balik telur. Jadi saudara yang berasal dari desa, orang desa seperti saya, mungkin saudara pernah melihat ayam, induk ayam yang mengerami telurnya, dia pasti akan sesekali dalam waktu mengerami, dia akan membalik-balik telurnya. Ya, itulah namanya turning atau muter atau membalik telur tadi. Itu insting dari induk ayam seperti itu. Saudara perhatikan ini sudah mulai netas ya seperti ini. Dan memang kalau di penetasan secara alami ini ya kejelekannya adalah tentunya telurnya adalah terbatas, jumlahnya nggak banyak. Dan tentunya siklus induk untuk menghasilkan telur itu menghasilkan anak nantinya tentunya juga terbatas. Karena waktunya dihabiskan juga untuk mengerami, dihabiskan juga untuk melihara anaknya. Tapi kalau digantikan dengan mesin tetas, sehingga siklusnya akan diputus, ya, sehingga otomatis produktivitasnya ya akhirnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi menghasilkan anaknya atau menghasilkan telurnya otomatis lebih tinggi produktivitasnya seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah perhatikan ini ya, jadi habis menetas anak ayam sudah bisa jalan-jalan. Inilah kelebihannya anak ayam dibandingkan kita manusia. Kalau manusia paling bisa berjalan kan hampir 1 tahun atau bahkan bisa setahun lebih ya, baru bisa jalan. Ini sudah bisa jalan-jalan dan bisa makan sendiri. Ya, inilah kelebihan anak ayam. Dan contoh misalnya ini ya, contoh kalau saudara lihat ini. Jadi saudara kalau mungkin nanti telur itu tidak menetas sendiri, saudara dilarang untuk melakukan membantu untuk melepas telur, membuka telur ya, membuka telur sendiri supaya telurnya terbuka, saudara bantu pakai tangan. Nah, itu sebaiknya jangan. Kenapa seperti itu dihindari? Karena biasanya akan terjadi kelainan pada pada anak-anak ayam yang dihasilkan. Jadi biasanya anak ayam akan terjadi suatu kelainan ya. Contoh ya, mumpung ini lihat video ya, saudara melihat anak ayam juga instingnya dia masuk ke dalam induknya, cari penghangat ya, karena bulunya belum tumbuh sempurna. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau di pemeliharaan tidak ada induk ya berarti digantikan. Induknya digantikan dengan apa? Dengan brooding atau indukan. Nanti saudara akan dapatkan di mata kuliah di broiler atau ayam daging bagaimana untuk teknis indukan broiler. Apa itu? Pakai brooding ataupun lampu ataupun pakai kompor gas ataupun minyak dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah mengganti induk. Ya, jadi seperti itu. Kembali ke tadi. Jadi jangan dibuka ya, jangan dibuka pakai tangan ya. Kenapa? Nanti timbul kelainan. Biasanya cacat misalnya nggak bisa jalan, terutama yang mungkin itu
yolknya, kuning telurnya belum masuk ke dalam rongga tubuh yang sempurna, ya itu biasa juga terjadi, ya karena dia berproses sebetulnya itu. Jadi itu sambil buka itu sebetulnya dia juga sambil berproses, ya. Jadi sebaiknya maka dilarang untuk membantu membuka itu, ya. Itu ya anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana menetaskan telur ayam, ya, dari yang model menggunakan mesin tetas skala kecil yang masih semi otomatis atau masih ada campuran manualnya dan otomatis. Kemudian juga sudah dalam skala perusahaan besar, hatchery, ya perusahaan penetasan, dan terakhir saudara lihat mungkin ya pakai langsung induknya, simple, tetapi kan terbatas jumlahnya, ya, dan kurang produktif dalam menghasilkan telur dan anaknya nanti, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan anak-anakku melihat YouTube-nya. Kemudian kalau mau berkomentar, silakan dituliskan komentarnya. Mungkin kalau banyak yang berkomentar, saya tidak bisa menjawab, ya mungkin karena ya keterbatasan, ya. Karena mahasiswa kan jumlahnya hampir 300, kalau berkomentar semua, ya mungkin menjawabnya susah. Nanti ada sesi diskusi waktu pertemuan praktikum yang ke-7, ya, sebelum UTS itu kan ada sesi diskusi. Nanti kita diskusi mulai dari penetasan sampai yang praktikum terakhir. Silakan ya, ditanyakan sambil diskusi, ya, sambil kita belajar lah. Saya juga sambil belajar. Saya sebagai manusia juga walaupun dosen harus tetap belajar, ya. Sampai akhir hayat tetap harus belajar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya sekali lagi mohon maaf kepada pihak yang videonya saya ambil, saya gunakan untuk pembelajaran anak-anak mahasiswa saya, ya. Kita memberikan pelajaran, ya, semoga dengan videonya dimanfaatkan dan video saya pribadi juga dimanfaatkan anak-anakku semuanya. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakku semuanya bisa dianggap sebagai suatu ibadah yang mengalir sepanjang masa sehingga sebagai bekal kehidupan kita nanti. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai ketemu untuk praktikum sesi berikutnya. Ya, selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan salam sukses.